Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa mata'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah, yaitu yang menjelaskan daripada thariqah Alawiyin, jalan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai pembahasan kita kepada perkara yang pertama daripada thariqah Alawiyin, yaitu tentang ilmu. Sedangkan juga telah kita kaji fadilah-fadilah daripada ilmu. Lalu yang berikutnya adalah tentang perkataan-perkataan para ulama salaf maupun khalaf tentang fadilah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dijelaskan bahwa i'lam anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahadin. Ketahuilah bahwa fadilah ilmu itu tidak tersembunyi bagi siapapun. Idzil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu khusus pada sifat manusia. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi, karena sifat-sifat yang lain selain ilmu yastariku fihal insanu wa ghairuhu minal hayawan, itu ada pada manusia maupun pada selain manusia, seperti hewan-hewan. Kasajaati, contohnya seperti sifat pemberani, manusia ada sifat berani, hewan juga ada sifat berani. Wal quwwati, kuat, ada pada manusia juga pada hewan. Wasyafaqati wa ghairiha, dan juga sifat kasih sayang ada pada manusia juga ada pada hewan. Wabil ilmi adharallahu fadla Adam alaihi salam alal malaikah, dan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, menampakkan fadilahnya daripada Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Jadi Allah meninggikan derajatnya Nabi Adam di atas para malaikat adalah dengan ilmu. Wa amarahum bisujudi lahu, dan juga Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam adalah karena sebab fadilah ilmu yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Wa aidan huwal wasilatu lil wusuli ila sa'adatil abadiyati in waqa'al amalu bimuqtadahu, dan juga ilmu itu adalah wasilah, perkara yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, bahwa perkara yang paling mulia yang manusia dapatkan adalah kebahagiaan yang abadi di hari akhirat, di dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan, memandang kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang paling mulia yang manusia dapatkan. Sedangkan sesuatu yang paling afdal adalah yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi, apa itu? Ilmu dan amal. Dan seseorang tidak bisa beramal dengan benar, dengan baik, kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah wasilah untuk menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Namun jika amalannya, perbuatannya sesuai dengan tuntutan ilmu, maknanya ilmunya diamalkan. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau berkata, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Mengapa? Karena yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang menjaga harta. Jadi ilmu itu lebih afdal, lebih baik daripada harta, karena yang menjaga kita itu adalah ilmu. Sebab seseorang bisa selamat dunia dan akhirat adalah dengan ilmu.
sedangkan harta kita yang menjaga harta. Al-ilmu, dan yang kedua, al-ilmu yasku alal infaki wal malu tunqisuhun nafaqah. Yang kedua, ilmu itu akan bertambah jika dikeluarkan. Jika diajarkan kepada yang lain, maka ilmunya akan bertambah. Sedangkan harta itu akan berkurang jika dikeluarkan. Maka ilmu menjadi lebih baik daripada harta. Dan yang ketiga, al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaihi. Yang ketiga, ilmu itu adalah hakim yang mengatur kita. Wal mal mahkumun alaihi, sedangkan harta kita yang mengatur harta. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah lebih baik daripada harta yang dijelaskan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu. Al-ilmu yuksibul alimat ta'ata fi hayatihi, dan ilmu itu akan membuahkan kepada orang yang alim ketaatan. Jadi buah daripada ilmu itu adalah ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu membuat orang yang berilmu berbuat taat kepada Allah fi hayatihi, di masa hidupnya, wa jamilal uhdutsati ba'da mautihi, dan akan menghasilkan jamilal uhdutsah, percakapan yang baik, dibicarakan namanya dengan percakapan atau pembicaraan yang baik setelah meninggalnya. Maknanya apa? Namanya akan menjadi harum, sehingga akan disebut-sebut dengan kebaikan setelah wafatnya. Ini adalah karena sebab ilmu. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, sedangkan cinta ilmu itu adalah perintah agama. Jadi diperintahkan kita untuk mencintai ilmu. Sebagaimana dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau yang belajar ilmu agama, atau yang mendengarkan ilmu agama, atau minimalnya cinta kepada ilmu agama. Wala takun khamisan, dan jangan kamu menjadi yang kelima. Apa itu? Mubghidhan, benci kepada ilmu, benci kepada ulama, fatahlik, sehingga kamu akan celaka. Wa manfaatul mali tazulu bizawalihi, sedangkan manfaatnya harta itu akan hilang dengan hilangnya harta. Mata khuzanul amwali wahum ahya'u, orang-orang yang menimbun harta itu istilahnya dianggap mati karena tidak bermanfaat, padahal mereka dalam keadaan masih hidup, sekedar hanya untuk mengumpulkan harta. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru, sedangkan para ulama itu akan terus kekal dengan kekalnya masa. Sepanjang masa akan terus kekal, namanya harum, ilmunya bermanfaat. A'yanuhum mafkudatun wa amsaluhum fil qulubi maujudatun. Walaupun jasad mereka telah hilang, sudah wafat, akan tetapi amsaluhum, nama-nama mereka ada di dalam hati, terus dikenang. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana fadilah, kemuliaan daripada ilmu agama. Wa qala radhiyallahu anhu, dan juga beliau berkata, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaihi. Cukup ilmu itu sebagai satu kemuliaan, yaitu orang yang tidak berilmu akan merasa mulia jika disebut dengan orang yang berilmu, dan akan merasa senang jika dinisbatkan kepada orang yang berilmu. Jadi orang yang tidak berilmu sekalipun akan merasa bangga, merasa senang, merasa mulia jika dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini menunjukkan kemuliaan daripada ilmu.
Wa kafa bil jahli dzamman ayatabarra'a minhu man huwa fihi wa yaghdaba idza nusiba ilaihi, dan cukup kejahilan itu satu sifat yang sangat tercela, yaitu orang yang jahil tidak mau disebut dengan orang yang jahil, bahkan akan marah jika disebut sebagai orang yang jahil. Jadi kejahilan itu adalah sifat yang tercela. Wa qala al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata fi qaulihi ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau berkata di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tafsiran daripada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah? Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Beliau menafsirkan innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati, sedangkan kebaikan di hari akhirat hiyal jannah, yaitu surga. Wa qala rahimahullahu law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Dan beliau juga berkata, seandainya ilmu itu ada rupanya, maka rupanya itu akan menjadi lebih indah daripada rupa matahari, bulan, bintang-bintang dan langit. Karena beliau tahu bahwa ilmu itu sangat mulia dan sangat besar fadilahnya, sehingga jika dirupakan rupanya itu adalah yang paling indah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtaral ilma fa'atahu Allahul mala wal mulka. Ya, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa diriwayatkan diberi pilihan Nabi Sulaiman alaihi salam antara ilmu, harta atau kerajaan. Jadi Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah, ingin mendapatkan ilmu atau mendapatkan harta atau kerajaan. Fakhtaral ilma, beliau Nabi Sulaiman alaihi salam memilih untuk mendapatkan ilmu. Karena memilih untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya harta dan juga kerajaan bersama ilmu. Wa qala Sayyiduna Isa alaihi salam man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Ya, berkata Nabi Isa alaihi salam, barang siapa orang yang belajar ilmu agama lalu mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada yang lain, maka itu orang dijuluki dengan yang agung, disebut sebagai orang yang agung di dalam alam malakut, alam para malaikat, alam arwah. Orang yang agung, yang mulia adalah orang yang belajar ilmu agama, mengamalkannya dan juga diajarkan kepada yang lain. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa orang yang berilmu wal muta'allim dan orang yang belajar ilmu agama itu bersekutu di dalam kebaikan. Maknanya kedua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasairun nas, orang-orang yang lain yang tidak berilmu dan tidak belajar ilmu agama, hamajun, kosong, la khaira fihim, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi banyak penjelasan-penjelasan daripada para ulama maupun para sahabat tentang fadilah daripada ilmu. Juga waqala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu, beliau berkata mathalul ulama'i fil ardi mathalun nujumi fis samai, perumpamaan ulama di muka bumi ini perumpamaannya seperti bintang-bintang di langit. Idza badat lin nasi ihtadau biha, jika terlihat maka
akan menjadi petunjuk bagi manusia. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, jika tidak terlihat maka mereka akan menjadi bingung, tersesat. Jadi sama seperti halnya ya dahulu mencari petunjuk arah dengan bintang-bintang, jika terlihat maka mereka akan mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Namun jika tidak terlihat akan menjadi bingung, tersesat. Ini umpamanya sama juga seperti orang yang berilmu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang lain. Jika tidak ada orang yang berilmu maka manusia akan tersesat. Wa qala Abul Aswad ad-Du'ali laisa syai'un a'azzu minal ilmi, al-muluku hukamun 'alan nasi wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Bagaimana? Al-muluk hukamun 'alan nas, para raja itu hukam yang mengatur, hakim atas manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk, sedangkan para ulama itu adalah yang mengatur para raja, hakimnya para raja. Sehingga ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwah wa ma ba'da nubuwati afdalu minal ilmi wal fiqhi. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah bahwa tidak diberi seseorang di dunia ini sesuatu yang lebih afdal daripada kenabian. Tingkatan kenabian adalah tingkatan yang paling tinggi, dan setelah tingkatan para nabi yang paling afdal itu adalah ilmu dan pemahaman di dalam agama. Fagila amman hadza, ketika beliau ditanya, dari mana engkau dapatkan ini? Beliau gala menjawab, anil fuqaha'i kullihim, dari semua orang-orang yang berilmu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Asy-Syafi'i bahwa man arada dunya fa alihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesenangan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesenangan akhirat harus dengan ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu dibutuhkan baik di dunia maupun di hari akhirat. Jadi banyak penjelasan tentang fadilah kemuliaan daripada ilmu. Maka seharusnya hidup kita di dunia ini, ya, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, dunia itu sesaat, jadikan hidupmu di dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi kita habiskan umur kita di dunia ini adalah untuk mencari ilmu agama dan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang lain kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.